Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Teman-teman, hari ini kita masih di seputaran Microsoft Excel ya. Dan hari ini kita akan melakukan simulasi bagaimana menjalankan sebuah fungsi-fungsi di dalam Microsoft Excel yang pada umumnya ya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh ya, contoh soal sederhana yang ini biasanya banyak digunakan untuk calon admin penjualan ya, calon admin penjualan pada sebuah perusahaan ya, atau sebuah toko gitu ya. Nah, di sini teman-teman yang wajib untuk diisi adalah kolom-kolom yang warna kuning ya. Warna kuning inilah nanti yang menggunakan fungsi-fungsi. Jadi di sini ada rincian penjualan teman-teman ya. Di sini sudah ada nomor pelanggan, kode barang. Nah, nama barang ini kita isi sesuai dengan tabel bantu yang ada di bawah nih ya. Ini ya, kalau kodenya ini berarti nama barangnya ini, kodenya CL berarti nama barangnya ini, dan seterusnya. Kemudian harga juga sama ya, di sini ada daftar harganya. Jadi dasar menentukan harga itu dari sini, dari tabel bantu ini ya. Nah, ini ketentuan kode barang, ini ketentuan daftar harga. Kemudian quantity ya. Kalau quantity nanti disesuaikan saja, karena quantity ini sesuai dengan si pelanggan ini dia beli berapa pieces ya, berapa buah gitu kalau quantity. Nah, kalau diskon, nah di sini sudah ada ketentuan diskon. Kalau dia misalnya belanjanya lebih daripada 5 juta ya, itu mendapat diskon 5%. Tapi kalau kurang dari 5 juta maka tidak dapat diskon. Nah, di sini nanti kita diminta untuk menghitung total penjualannya. Kemudian selanjutnya nanti kita akan diminta menghitung jumlah total pendapatan ya ini. Kemudian kita diminta untuk melihat ya, atau menghitung pembelian terbanyak itu berapa, kemudian pembelian terkecil itu berapa, kemudian rata-rata pembeliannya berapa gitu. Oke, kita langsung saja teman-teman. Yang kita eksekusi dulu adalah nama barang ya. Dari kode-kode barang ini, di sini nama barangnya apa gitu ya. Oke, berarti kita menggunakan dasarnya adalah tabel ini ya, tabel kode nama barang ini yang kita gunakan. Nah, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini teman-teman yang menjadi catatan adalah rumus ini sangat sering digunakan ya, untuk apalagi khusus para admin ya, atau calon admin penjualan gitu. Ini sangat sering, sehingganya sering-sering latihan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Oke, VLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value-nya ini. Lookup value-nya adalah kode barang ini ya, kata kuncinya. Kemudian koma, kemudian tabel array. Tabel array-nya adalah tabel bantu yang di bawah ini ya. Berarti dari sini kita blok aja seperti ini. Kemudian tekan F4 agar saat di drag ke bawah dia absolut ya, terkunci, tidak bergeser. Tekan F4 seperti ini. Nah, sehingganya ada tanda-tanda dolar ya, ini berarti sudah terkunci. Kemudian koma lagi. Indeks 6-nya adalah kita lihat yang akan kita cari adalah nama barang. Nah, di sini nama barang itu ada di kolom keberapa? Kode barang ada di kolom 1 ya, kode barang. Nama barangnya ada di kolom 2. Sehingganya di sini koma, cool indeks 6-nya adalah 2. Kemudian koma lagi, di sini kita buat exact match ya, atau false. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, sehingganya otomatis kita drag ke bawah seperti ini.
Nah, dia otomatis akan muncul nama barang sesuai dengan kode yang ada di sini. Kalaupun toh kode ini kita rubah, misalnya di sini kita rubah menjadi SP ya misalnya, maka di nama barang juga otomatis akan ikut berubah seperti itu. Oke, sekarang kita ke harga. Nah, harga ini harus ikuti ketentuan daftar harga barang di bawah ini ya. Jika kodenya ini, harganya ini. Jika kodenya ini, harganya ini. Nah, ini agak sedikit berbeda. Kalau ini bentuknya dia kolom ya teman-teman, ke bawah. Kalau ini ke samping nih ya, berarti dia bentuknya adalah baris ke samping, berarti dia horizontal ya. Kalau ini vertikal agak ke atas, kalau ini horizontal. Berarti di sini bukan VLOOKUP yang kita gunakan, berarti yang kita gunakan adalah HLOOKUP. Nah, dua fungsi inilah nanti yang akan sering digunakan untuk para calon admin penjualan ya. Jadi HLOOKUP, sering-sering latihan dengan HLOOKUP. Oke, sama dengan HLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya adalah ini. Tetap kode barang, lookup value-nya. Kenapa? Karena di sini kode barangnya adalah kode ya BJ, CL, TP, SP ya. Sehingganya tetap dia lookup value-nya adalah kode barang. Kecuali kalau di sini langsung ya nama barang, topi dan seterusnya, baru lookup value-nya adalah nama barang. Nah, kalau ini disesuaikan dengan tabel bantu ini teman-teman. Sehingganya lookup value-nya adalah kode barang tetap. Oke, koma tabel array-nya ya. Tabel array-nya ini ya, kita mulai dari kode barang ini, kita blok sampai semua seperti ini. Oke, kalau sudah terseleksi seperti ini, tekan F4 ya, tekan F4 di keyboard agar terkunci, agar saat di drag dia tidak bergeser. Oke, kemudian koma lagi, row index 6. Nah, row index 6 itu dia posisi harga ada di baris keberapa ya, kodenya ada di baris ke-1 nih ya. Nih, baris ke-1, berarti harganya ada di baris kedua. Berarti di sini koma, karena dia baris kedua berarti 2. Kemudian koma, kita buat exact match ya, false. Kemudian tutup kurung, enter. Sehingganya dia otomatis kita drag ke bawah seperti ini, harganya muncul secara otomatis ya. Oke, kalau sudah, kita menentukan quantity. Kalau quantity ini manual ya, sesuai dengan si pelanggan ini belinya berapa-berapa. Misal contoh yang pertama dia hanya beli 2 saja ya, kemudian yang ketiga dia beli banyak nih, ada beli 14 yang kedua, kemudian yang ketiga dia beli sedikit 7 ya. Nah, ini yang keempat dia mungkin agak banyak, belinya ada 20 nih. Ini belinya 6, terus kemudian ini misalnya belinya 18. Ini misalnya dia belinya 26 ya. Ini belinya misalnya hanya 6 biji. Kemudian ini dia belinya misalnya 19, dia belinya ini ada 5. Nah, ini quantity ini disesuaikan dengan si pelanggan ini dia belinya berapa biji ya, atau berapa buah. Oke, sekarang kita ngisi tabel diskon. Nah, diskon itu ketentuannya adalah ini teman-teman, sudah ada ya. Kalau dia belanjanya sama dengan atau lebih besar 5 juta ya, sama dengan atau lebih besar 5 juta ini, maka dia dapat diskon 5% gitu. Nah, sehingganya kita sesuaikan fungsinya di sini. Berarti kita menggunakan fungsi logika. Berarti sama dengan if ya, jika, buka kurung lagi 2 kali seperti ini. Jika ya, harga kemudian dikali dengan jumlah yang dibeli ya kan, kemudian tutup kurung, itu adalah lebih besar atau sama dengan 5 juta tadi ya, 5 juta berarti seperti ini. Nah, jika harga dikali jumlah
yang dibeli itu sama dengan atau 5 juta, maka berarti dia koma buka kurung ya, maka dia maka dia dapat diskon 5% ya. Berarti ini dikali harga dikali kuantiti tutup kurung dikali 5% berarti. Nah, berarti dikali 5% seperti ini. Kemudian jika dia kurang dari 5 juta ya, lebih kecil daripada 5 juta, maka dia 0, tidak dapat diskon sesuai dengan ketentuan ini. Yang nomor 2 tidak dapat diskon, berarti ini koma 0, dia tidak dapat diskon. Kemudian tutup kurung. Gitu teman-teman. Jadi di sini if jika ya, jika E5 dikali jumlah barang yang dibeli itu lebih besar atau sama dengan 5 juta, maka dia dapat diskon 5% ini. 5% dari total penjualannya ya. Jadi harga kali jumlah barang. Tapi kalau tidak maka dia akan 0. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita enter. Oke, kita drag ke bawah. Nah, yang dapat diskon itu hanya nomor ini ya, kanan dan nomor ini. Berarti yang lain ini jumlah belanjanya dia nggak sampai 5 juta karena dia tidak dapat diskon ternyata ya kan. Nah, selanjutnya tinggal kita isi total penjualan. Jadi total penjualan itu sama dengan kita menggunakan sum, bisa buka kurung. Jadi harga dikali jumlah barang yang dibeli tutup kurung dikurangi dengan diskon ya, dikurangi dengan diskon. Kemudian kita enter. Kemudian kita drag sampai di sini. Nah, jadi total penjualannya adalah ini ya. Nah, terus kemudian selanjutnya kita akan menghitung jumlah total ya, jumlah total pendapatan nih berarti. Ya sudah, kita menggunakan fungsi sum aja seperti ini, buka kurung, kita seleksi dari atas sampai bawah ini. Tutup kurung, enter. Nah, jadi kita mendapatkan uang totalnya adalah 46.495 yang ini. Kemudian kita diminta juga untuk pelanggan yang melakukan pembelian paling banyak, itu siapa? Nah, di sini ya. Berarti kita menggunakan fungsi sama dengan teman-teman max. Jadi maksimal, buka kurung, kita seleksi dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Jadi pelanggan kita yang belanjanya terbanyak itu adalah 14.250.000. pelanggan yang belanjanya terbanyak segini. Kemudian pelanggan yang belanjanya paling dikit atau terkecil, nah berarti kita isi di sini sama dengan min ya, fungsinya min, buka kurung, kita blok atau seleksi sampai bawah seperti ini, tutup kurung, enter. Jadi pelanggan yang melakukan pembelian ya dengan jumlah yang paling kecil itu adalah 700.000. Nah, ini paling kecil 700.000. Kemudian kalau kita mau menghitung rata-rata ya, rata-rata pembeliannya, jadi sama dengan kita menggunakan average. Jadi ini ya, average, buka kurung, kita blok atau seleksi sampai bawah seperti ini, tutup kurung, enter. Jadi rata-rata pembelian yang dilakukan oleh pelanggan itu mereka belanja sebesar 4.649.500. Ini rata-ratanya gitu. Jadi kita sudah bisa menghitung total penjualan ya, kemudian total pendapatan ini, kemudian pelanggan yang melakukan pembelian terbanyak, pelanggan yang melakukan pembelian terkecil atau paling sedikit, kemudian rata-rata pembeliannya gitu. Nah, demikian ya teman-teman, fungsi-fungsi yang sering digunakan
untuk para calon admin penjualan pada sebuah perusahaan atau sebuah toko. Nah, biasanya seputar ini saja yang sering digunakan fungsi di dalam Excel itu sendiri gitu. Nah, demikian teman-teman simulasi yang sudah kita lakukan di dalam Microsoft Excel. Kita gunakan fungsi-fungsi yang sering digunakan oleh calon admin atau admin penjualan di perusahaan dan toko. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.